Introduction. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatan dikarenakan imbas dari pandemi COVID-19 hingga menyebabkan sakit dan stres dan berdampak pada kesehatan tubuh yang menurun. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat agar tetap semangat untuk menjaga produktivitas kerja. Poin-poin materi yang akan dipaparkan pada video ini yaitu 1. Pengertian gaya hidup sehat, 2. Manfaat penerapan gaya hidup sehat, dan 3. Macam perilaku hidup sehat. Pengertian gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu gaya hidup dan kesehatan. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup itu merupakan suatu gambaran hidup seseorang melalui perilaku. Nah, gaya hidup ini dapat mempengaruhi kesehatan seseorang serta kualitas hidup dalam beraktivitas. Salah satu pencapaian kualitas hidup bagi para pekerja dapat dilihat dari tingkat produktivitas kinerja seseorang. Arti kata kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu adalah keadaan sehat secara jasmani, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, gaya hidup sehat adalah perilaku yang dapat membuat hidup sehat secara fisik dan psikis tanpa adanya masalah kesehatan apapun. Data saat ini, menurut Menteri Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 3 juta orang di Indonesia yang kehilangan pendapatannya karena terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat imbas dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, penerapan gaya hidup sehat sangat-sangatlah penting, terutama masa pandemi saat ini, agar tubuh tetap sehat dan tetap produktif menjalani aktivitas sehari-hari. Materi kedua, manfaat penerapan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat memiliki banyak sekali manfaat, antara lainnya yaitu yang pertama, membuat badan selalu fit. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, badan akan sehat dan kita dapat melakukan hal apapun dengan baik. Berbeda halnya ketika badan kita sakit, rasa tidak nyaman akan datang ketika melakukan aktivitas. Belum lagi jika sakit yang berkepanjangan, yang mengharuskan untuk beristirahat di ranjang tidur akan membuat kita merasa bosan dan depresi karena pendapatan yang berkurang. Manfaat kedua, menekan pengeluaran keluarga. Ketika sakit, terkadang jumlah biaya berobat yang dikeluarkan cukup besar. Maka dari itu, memiliki badan yang sehat sama artinya dengan melakukan penghematan anggaran keluarga. Manfaat ketiga, meningkatkan produktivitas kinerja. Dengan badan yang sehat dan energi yang banyak, kita dapat melakukan segala aktivitas tanpa adanya hambatan. Terlebih lagi, dengan nutrisi yang cukup akan membuat otak menjadi lebih optimal sehingga dapat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan dengan lebih produktif lagi. Manfaat keempat, bersikap lebih positif dan fokus. Saat kita melakukan kegiatan olahraga, tubuh akan secara alami melepaskan hormon endorfin yang dapat memicu perasaan tenang dan bahagia. Dengan terpacunya hormon ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih fokus dan lebih positif dalam memandang berbagai hal. Manfaat kelima, membantu meningkatkan kesehatan mental. Melakukan gaya hidup sehat dapat membantu untuk menjaga kesehatan mental atau kejiwaan kita. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini yang dibersamai dengan penyakit epidemik DBD, banyak pekerja yang sakit, bahkan hingga diberhentikan pekerjaannya. Bila tidak diimbangi menjaga tubuh dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan mengikuti anjuran kesehatan dari pemerintah, kita dapat dengan mudah terkena penyakit dan sulit untuk mencari pendapatan sehingga dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Poin materi ketiga, macam-macam perilaku hidup sehat.
Perilaku hidup sehat yang pertama yaitu olahraga. Olahraga teratur dilakukan setiap 2 hari sekali selama 15 menit hingga 30 menit. Terdapat macam-macam pilihan olahraga yang dapat mudah dilakukan seperti jogging, bersepeda, jalan kaki, berenang, bermain bulu tangkis, atau mengikuti kegiatan lainnya seperti senam pagi yang tiap minggunya diselenggarakan oleh RT atau RW masing-masing. Problematika yang sering dihadapi masyarakat yaitu adalah budaya malas. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan kesadaran dan motivasi untuk hidup sehat dari diri sendiri dengan memilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Perilaku hidup sehat kedua, yaitu menjaga istirahat. Pola istirahat yang baik yaitu tidur selama 7-8 jam setiap harinya. Istirahat yang cukup akan memberi kesempatan bagi organ-organ tubuh kita untuk beristirahat secara fisiologis, sehingga nantinya ketika bangun tidur, organ-organ di tubuh kita dapat kembali menjalankan fungsinya dengan baik. Perilaku hidup sehat yang ketiga yaitu tidak merokok. Merokok akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Mungkin untuk saat ini terdapat banyak masyarakat yang menyepelekan bahaya rokok baik bagi yang aktif merokok atau disebut sebagai perokok aktif maupun keluarga dekat yang hanya menghirup asap rokok atau disebut sebagai perokok pasif. Namun, tanpa kita sadari dalam jangka ke depannya dapat menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius. Perilaku hidup sehat yang keempat yaitu adalah cuci tangan. Untuk menjaga kesehatan tubuh terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mencuci tangan, yaitu sebelum dan sesudah makan, sebelum menyentuh area wajah, dan setelah buang air besar maupun buang air kecil dengan mengikuti aturan 6 langkah dari WHO. Perilaku hidup sehat yang kelima yaitu konsumsi air putih. Pada dasarnya, 70% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga dibutuhkan konsumsi air putih sebanyak 1,5 hingga 2 liter per hari. Jika konsumsi air putih kurang dari yang telah ditentukan, tubuh akan merasa dehidrasi dan juga ginjal akan bekerja lebih keras dan kotoran atau zat-zat beracun di dalam tubuh kita tidak dapat dikeluarkan secara sempurna dari tubuh. Perilaku hidup sehat yang keenam yaitu mengatur makanan dan pola makan. Asupan makanan yang kita makan harus seimbang dengan kebutuhan tenaga. Jika asupan makanannya lebih besar dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan, dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan gula atau diabetes mellitus. Begitu pula sebaliknya, bila asupan makanan kurang memenuhi standar kecukupan gizi, akan berakibat tubuh tampak tidak sehat, terlalu kurus, dan munculnya rasa tidak percaya diri. Cara mudah untuk menentukan takaran makanan yaitu dengan metode low calorie eating atau 70% hingga 80% kenyang tiap kali makan, bukan 100% kenyang tiap kali makan. Dengan memperhatikan kandungan gizi yaitu proporsi unsur-unsur karbohidrat sebesar 60 hingga 70% yang bisa didapatkan dari nasi, nasi merah atau gandum, lemak sebanyak 10 hingga 25% yang didapatkan dari susu, keju, daging ayam, daging sapi, ikan, telur, alpukat, kacang hijau, kacang tanah. Lalu protein sebanyak 10 hingga 15% yang didapatkan dari telur, daging sapi, daging ayam, dan lain-lain. Vitamin berasal dari buah-buahan dan mineral.